Horas pemirsa Eta Melalak, perjalanan melalak kita kali ini ada di Pangururan, Samosir. Pengen tahu bagaimana keseruan kami? Kami akan menelusuri semua wisata dan budaya yang ada di kabupaten ini. Dan kita akan ditemani satu tamu spesial yang datang dari Kabupaten Simalungun. Nah, dia adalah Bapak JR Saragi, selaku Bupati Kabupaten Simalungun. Pengen tahu bagaimana keseruan kita? Yuk ikutin kami terus di Eta Melalak. Siapa yang tak kenal dengan Danau Toba? Danau yang terbesar se-Asia Tenggara. Selain luas, danau ini juga dalam loh. Tapi keindahannya nggak usah diragukan lagi. Sudah terkenal ke seluruh dunia. Tentunya kita sudah mendengar banyak informasi mengenai Pulau Samosir yang berada di tengah-tengah Danau Toba, yang sangat menarik dan kaya akan budaya, dan menjadi wisata unggulan di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. Kita akan memulai perjalanan dari Kota Parapat. Selama di kapal, kita bisa melihat indahnya danau. Di pinggir danau ini, ada satu batu sebagai objek wisata yang hanya bisa dilihat dari atas kapal loh pemirsa. Dan ini menjadi banyak perhatian para wisatawan. Inilah batu gantung. Konon ceritanya nih, batu gantung ini adalah seorang gadis yang bernama Suruni yang akan dijodohkan. Suruni putus asa dan tidak tahu harus berbuat apa lagi, dan memilih mengakhiri hidupnya dengan cara menceburkan ke danau. Namun saat berjalan ke arah tebing di tepi danau, tiba-tiba ia terperosok ke sebuah lubang. Suruni sudah sangat putus asa dan memilih mati di lubang tersebut. Tiba-tiba terjadi gempa dan muncul sebuah batu menggantung di dinding tepi Danau Toba. Dan itulah mengapa masyarakat menamainya batu gantung. Dari batu gantung ini, kita akan melanjutkan perjalanan kita lagi. Kemana ya? Yuk, Eta Melalak!
Seperti yang saya bilang tadi, edisi Melala Kita kali ini memang lebih spesial. Nah, kali ini perjalanan kita ditambah dengan Festival Budaya Leluhur Batak. Festival budaya ini diselenggarakan oleh komunitas Rumah Hela di Desa Simulop, Kabupaten Samosir. Komunitas Rumah Hela ini bertujuan untuk menyelamatkan budaya yang ada di Sumatera Utara. Dari si Raja Batak, opung yang pertama Guru Tatia Bulan. Ibu Situmorang ini adalah kita menyebutnya kasorangannya, dalan-dalannya. Sesampainya di sana, kita beserta rombongan Bupati Kabupaten Simalungun langsung disambut anggota komunitas Rumah Hela ini. Kehangatan mereka terlihat dari cara penyambutannya dengan memasangkan medali. Tim Eta Melalak diajakin melihat sekeliling Rumah Hela loh. Bagaimana ya sebenarnya Rumah Hela itu? Yuk, ikutin kita terus. Kita pasti penasaran kan kenapa rumah ini dinamakan Rumah Hela? Dikatakan Rumah Hela karena anak sendiri yang menjadi menantunya. Nah, karena rumah ini tidak ada yang menempati, maka ayahnya menyuruh anak yang sekaligus menjadi menantunya ini tinggal di rumah ini. Keberadaan Rumah Hela berdiri berada di pinggang Pusuk Buhit. Menuju Rumah Hela memakan waktu sekitar 1-2 jam dan perjalanannya mendaki. Kebayangkan gimana capek menuju tempat yang melegenda itu? Pemirsa Eta Melalak, ini dia segmen yang ditunggu-tunggu. Pak Hinca akan bincang-bincang dengan Pak JR. Kita dengerin dulu yuk. Selamat sore Pak Bupati. Selamat sore. Ya. Sudah hadir di sini, terima kasih sudah datang. Bagaimana perasaannya tiba di komunitas Rumah Hela di tempat ini? Baik, pertama kami sungguh kagum dan kami tidak bayangkan bahwa kami kesini ini ada acara seperti ini. Terus terang begitu saya melihat betapa bahagianya orang kalau masih dia menghargai leluhurnya, karena itu adalah perintah dari firman Tuhan. Untuk itu, saya sebagai generasi muda mengajak juga para seluruh penonton TV Eparina ini, marilah kita kembali ke jati diri kita. Bahwa orang-orang yang mengenal jati dirinya lah yang menyayangi bangsa dan negara ini ke depan. Kami dari pemerintah Kabupaten Simalungun, saya didampingin Ketua DPRD Kabupaten Simalungun, beberapa anggota DPR, fraksi Demokrat, dan beberapa kepala dinas. Saya sengaja membawa ke tempat ini, ingin mengajak siapapun dia, marilah kita kembali kepada jati diri kita. Bahwa jati diri kita itu sesuai dengan firman Tuhan, Undang-Undang Dasar, Pancasila. Inilah yang sesungguhnya, bahwa Tuhan itu adalah satu. Tidak membeda-bedakan suku, tidak membeda-bedakan agama, tapi tujuannya adalah berbuat yang terbaik untuk siapapun dia. Itulah saya lihat. Luar biasa. Terima kasih Pak Bupati. Pemirsa, saya juga kaget nih Pak Bupati ngomongin seperti itu. Mau nangis rasanya, tanda bahagia. Benar bahwa barang siapa yang menghormati para leluhurnya, ialah sesungguhnya yang mempunyai negeri ini. Karena itu ajakannya tentu kita sambut bersama. Sekarang saya ingin tanya Pak Bupati, kami lihat Simalungun sudah mulai membersihkan Pongging sampai dan seterusnya untuk menyiapkan Danau Toba yang indah. Karena di Danau Toba ada 7 kabupaten, yang paling luas punya wilayahnya adalah Simalungun. Betul. Kami ingin mendengarkan di sini seberapa luas dan seberapa jauh
pemerintah Kabupaten Simalungun mengembangkan Danau Toba dengan menempatkan budaya sebagai bagian yang tadi wisata leluhur kita yang sudah kami kembangkan mulai dari Simulop ini. Kalau kita melihat, terus terang aja, saya 2010 dipercaya oleh masyarakat menjadi bupati di Simalungun. Ini Parapat sepi pada saat itu. Jauh penurunan jumlah wisata. Ketika 2011 ulang pas hari Natal dan Tahun Baru, saya mencoba mengangkat Danau Toba ini, membuat acara di Danau Toba, sehingga seluruh kepala dinas saya dan jajaran pemerintah Kabupaten Simalungun untuk memancing masyarakat, untuk memancing wisata, kita membuat acara di situ. Sehingga mulailah tergugah orang kembali untuk mengangkat wisata, khususnya di Danau Toba. Namun demikian, terus terang, saya pernah motorin sampai saya datang ke 7 kabupaten. Saya yang pertama bupati pada saat itu mengajak untuk membuat pesta Danau Toba tidak berdasarkan egois. Saya datang ke kabupaten ini saya datangin semua dengan tujuan biar pesta Danau Toba itu, maksud saya dulu, mari kita budayakan semua kabupaten bertanggung jawab. Dibuka di mana? Katakan kalau dibuka di Parapat. Setelah dibuka itu kita keliling ke 7 kabupaten ini. Harapan saya dulu seperti itu. Di sini ada Sigale-gale, di sini ada apa, di sini ada apa. Sehingga budaya yang ada di Sumatera Utara ini kelihatan cerminan Danau Toba ini. Dulu itu setiap kabupaten ini jadi penonton. Itu ketuanya itu biasanya ditunjuk-tunjuk dari Sumatera Utara, atau siapa saja. Dengan harapan kami tadi, kami bisa seluruh kabupaten ini bisa sebagai tuan rumah. Tapi belum tercapai. Selalu yang membuat anggaran itu hanya Kabupaten Simalungun. Kami sempat menampung sampai 2M. Nah, sekarang dirubah menjadi festival Danau Toba. Sebenarnya yang sakral itu bukan festival. Kalau festival itu kan pertandingan. Nah, dulu itu leluhur kita meninggalkan itu pesta Danau Toba. Nah, itu yang sudah mulai terkikis. Mungkin Pak Ince ya, supaya ini kita sama-sama bertanggung jawab. Pemirsa TVF Arina, di Simulop, sebuah desa di Kecamatan Pangururan, di pinggang kaki Pusubuhit, sebuah komunitas rumah hela sedang menyelenggarakan festival wisata leluhur Batak yang akan kami lakukan setiap tahun, setiap tanggal 7 bulan 7 untuk memberikan penghormatan kepada Sang Pencipta agar semua isi negeri baik dan sejahtera. Kami ingin menawarkan tentu ke pemerintah Simalungun. Tahun depan festival ini kita isi, kami tidak ingin mempertandingkan seperti yang tadi, tapi kita ingin mengikuti ritual-ritual ulang sehingga PAD, pendapatan asli daerah Kabupaten Samosir yang sangat kecil, bahkan yang terbesar dari pariwisata itu hanya dari tuk-tuk, itu pun kecil sekali. Kita ingin meniru Bali. Bagaimana komentar Pak Bupati? Saya akan mengajak teman-teman membuat Teken Gift MMU. Jadi supaya sama-sama mari kita membangun budaya ini. Bukan berarti kita egois. Wah, kalau di sini aja ada, terus di tempat kami nggak ada. Kita bisa berpindah-pindah, nggak ada masalah. Jadi kami akan bicarakan ini, tapi yang jelas Simalungun tetap pasti akan mendukung yang namanya budaya, yang namanya kepentingan bangsa ini, kepentingan anak-anak kita, supaya anak-anak kita juga mengerti gimana budaya, itu pasti kita dukung. Jadi mudah-mudahan dengan adanya seperti ini, kami nanti bisa berbincang-bincang dengan bupati-bupati yang lain, supaya kita sama-sama merasa memiliki tempat ini. Baik pemirsa TVF Arina, terima kasih. Terima kasih untuk Pak Bupati, terima kasih anggota Dewan semua. Saya ingin mohon teman-teman semua tepuk tangan untuk kita dan mengatakan Horas! 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 Kita sudah mendengar perbincangan mereka. Semoga budaya tetap hidup dan jaya sampai kapanpun ya pemirsa melalak. Ternyata ada santapan yang telah dipersiapkan. Saatnya bersantap. Berhubung waktu sudah tidak memungkinkan lagi untuk meneruskan melalak, maka saya memilih untuk beristirahat. Jangan kemana-mana pemirsa melalak, karena setelah yang satu ini, pastinya akan ada hal yang lebih seru.
Wah, pagi-pagi di tempat yang seperti ini indah banget pemirsa. Bisa melihat sunrise, menikmati angin di pinggir pantai, memandangi Danau Toba, dan juga barisan pegunungan yang menghijau. Biar malah kita lebih bersemangat dan bertenaga, kita cari sarapan dulu. Nah, pemirsa Eta Melalak, saat ini kita sedang berada di Pangururan dan kita akan mencoba makanan khas di kota ini. Pengen tahu apa? Yaitu mie gomak. Berbicara tentang kuliner, memang tiada habisnya ya pemirsa. Selalu ada cerita di balik hidangan kuliner Nusantara. Di tengah banyaknya kuliner modern, makanan yang satu ini tak pernah kehilangan pesonanya. Salah satu makanan andalan di kota ini adalah mie gomak dan lapet. Mie gomak ini sering dikatakan dengan spaghetti Batak. Mie gomak yang kuahnya dari santan kelapa dan memiliki sayuran juga. Karena saya penasaran dengan spaghetti Batak ini, saya mau pesan dulu. Ini mie gomak. Boleh pesan Pung satu. Makan di sini ya. Plastik. Makan di sini aja Pung. Kuliner yang satu ini harus dinikmati pemirsa Eta Melalak. Karena kalau kita berkunjung ke Pangururan, tidak lengkap rasanya kalau tidak makan spaghetti ini. Kuliner nikmat ini memang satu makanan khas di tanah Batak. Mie gomak ini makanan khas di kota Pangururan. Kalau pemirsa mau datang ke sini, jangan lupa nikmatin mie gomak yang di sini ya. Saya sudah kenyang pemirsa, saatnya kita melanjutkan perjalanan melalak di Kabupaten Samosir ini. Pengen tahu kemana? Nah, ikutin kita, Eta Melalak. Satu keunikan yang tersimpan di pesisir Danau Toba adalah Pantai Pasir Putih Parbaba. Pantai ini menjadi perhatian setiap orang dan banyak juga wisatawan yang kagum akan keindahannya. Terletak di dataran tinggi yang sejuk dan perairan pantai ini merupakan air tawar yang terdapat di perairan Danau Toba. Sehingga sensasi segar dan sejuk membaur menjadi satu ketika berada di kawasan ini. Kita juga dapat duduk di pasir dengan menggunakan alas seperti tikar dan lainnya. Menikmati santapan di pinggir pantai pasti lebih nikmat tentunya. Bagi pemirsa yang ingin membeli oleh-oleh, di sini juga lengkap kok, seperti pakaian, pernak-pernik khas Danau Toba, dan lain sebagainya. Pantai ini juga cukup dangkal, sehingga bagi pengunjung yang membawa anak-anak tidak perlu khawatir karena di pantai ini nyaman kok. Selain itu, banyak fasilitas permainan yang dapat digunakan untuk menikmati indahnya pegunungan dan juga pantai. Kita sudah tahu gimana rasanya di pantai ini. Pemirsa di rumah pasti pengen ngerasainnya juga kan? Sini melalak bersama kami. Hehehe. Gak terasa ya pemirsa, ternyata kita sudah 2 hari melalak di Pangururan. Sudah banyak juga yang kita lalaki, mulai dari Parapat,
kita nyebrang dan menikmati ragam budaya dan juga wisata spektakuler. Dari Pantai Pasir Putih, kita akan melanjutkan ke Pelabuhan Simanindo. Pemirsa Etemalak, saat ini kita sedang berada di Pelabuhan Simanindo menuju ke Tiga Ras. Dan kita akan menyeberangi danau menuju ke Tiga Ras tersebut. Nah, di belakang saya sudah terlihat aktivitas masyarakat menunggu barang-barang diangkat ke kapal feri. Dan perjalanan kita kali ini akan lebih mengasihkan dibanding sebelumnya. Karena apa? Kita berjalan-jalan dengan Bapak Bupati Simalungun. Penumpang yang sedang menunggu kapal untuk nyebrang. Yang namanya menunggu, tentunya pasti bosan ya pemirsa, tapi saat ini berbeda. Menunggu itu asik. Para pemirsa Etemalak, kali ini Melala kita ada di kapal dan kita akan menyeberang menuju Tiga Ras. Dan pemirsa bisa melihat di samping saya ada Bapak Bupati dan Ketua DPRD. Kita akan bertanya-tanya tentang wisata yang ada di Danau Toba. Ya, saya akan bertanya Pak, tujuan wisata ke Danau Toba. Dairi, Pak, termasuk Karo, Toba. Tujuan utama yang sebenarnya pada saat sekarang ini, orang yang datang ke daerah Samosir, contohnya, dia yang pertama melihat view, datang ke Parapat, melihat view juga, dan menikmati danau ini. Yang kedua, dia akan mengenang masa-masa kecil dia. Di wilayah Simalungun itu banyak sekali sebenarnya budaya-budaya yang contohnya ada di situ makam-makam raja-raja. Ini yang sekarang ini pemerintah sedang mengemas agar dikenal sama semua masyarakat. Nah, melalui itulah kami beserta Ketua DPR dan beberapa kepala dinas dan anggota DPR mulai tadi malam sampai hari ini kami sudah melihat gimana sih sebenarnya budaya yang dikembangkan oleh termasuk Pak Hinca Panjaitan. Dia kembali mengenalkan budaya itu kepada anak-anaknya. Seperti tadi malam ada margondang. Ya, kalau orang bilang budaya yang dulu-dulu lah, makan sirih. Nah, ini kan sebenarnya sangat menghargai leluhur. Itulah yang ditanamkan oleh pendahulu kita. Jadi itu yang udah kita lihat. Nah, hari ini kita menyeberang dari Samosir ke Tiga Ras, naik kapal. Kalau kita lihat nih kan, kita bisa lihat di kiri kanan kita ini kan, begitu indahnya Danau Toba dan bersih sebenarnya Danau Toba ini. Jadi kalau orang selalu mengatakan Danau Toba itu udah kotor, dicemarin, itu sebenarnya tidak. Ini kita lihat kok bersih. Danau Toba ini siapa bilang nggak ada bersih? Satu botol aqua pun nggak ada. Nah, kita berterima kasih kepada masyarakat yang ikut menjaga Danau Toba ini. Ya, Pak, kan sekarang lagi liburan, kan pengunjung pasti lebih ramai. Bagaimana dari segi pengamanan, Pak? Kalau segi pengamanan, kami melihat pos-pos. Sekalipun kayak tadi posnya di Samosir, saya sapa petugasnya, saya berikan semangat.
ya supaya sama-sama menjaga. Kenapa? Kalau di Tiga Ras aman, di Samosir nggak aman, itu percuma juga. Maka pengunjung pun akan menjadi cemas. Sebaliknya di Tiga Ras aman, di Simalungun, di Samosir aman, tapi di Tiga Ras tidak aman, sama juga. Jadi ini harus saling bahu-membahu, kabupaten ini saling bahu-membahu, membuat merasa nyaman. Siapapun yang datang pengunjung ke sini. Kita lihat tadi kan, ada yang ngantri sampai jam 12 malam kapal. Kita melihat kenapa? Ternyata setelah kita hitung memang butuh kapal untuk mengangkut kendaraan untuk menyeberang. Kami dari pemerintah Kabupaten Simalungun akan berusaha bagaimana caranya menambah kapal ini dengan bantuan dari kementerian, mungkin nanti dari APBD Simalungun, supaya Simalungun juga punya kapal di sini. Karena yang menyeberang ini kan terus terang aja PAD, pendapatan daerah ya, jadi bisa hidup. Nah, kalau dia kayak inilah satu malam di sini belum nyebrang kan rugi juga, uangnya berkumpul di sini. Nah ini salah satu seperti itulah. Bagaimana membuat rasa nyaman, pengamanan kita siapkan, pos-pos kesehatan ada, petugasnya ada, gabungan dari TNI Polri, termasuk Satpol dan Perhubungan Udara. Kami siap untuk melayani masyarakat. Oke pemirsa Eta Melalak, kita sudah berbincang-bincang dengan Bapak Bupati dan Ketua DPRD. Makanya pemirsa, perjalanan kita bukan perjalanan yang biasa, karena ada satu yang spesial. Sudah lihat kan apa tadi? Nah, kita akan menyeberang dan tetap saksikan kami di Eta Melalak. Dadah! Kita sudah bincang-bincang dan saatnya keluar dari kapal dan melihat pemandangan. Kalau begini, terasa di kapal pesiar yang ada di film-film itu ya pemirsa. Oleh-oleh berwisata tentunya bukan hanya buah tangan, tapi pengalaman berharga tentang keragaman Indonesia tak hanya dinikmati, tapi juga layak untuk diresapi. Pemirsa Eta Melalak, perjalanan kita di Pengururan sudah banyak. Festival budaya dan Pantai Pasir Putih Parbaba. Nah, perjalanan kita hari ini berakhir di sini. Namun jangan khawatir pemirsa, perjalanan kita akan lebih panjang lagi dan kita akan menyelusuri wisata-wisata yang ada di Sumatera Utara. Bye-bye! Dan kita akan ditemani satu tamu spesial. Minggomak, makanan tradisional. Makanya tetap saksikan kami di keep. Tetap saksikan kami. Keep ya bang.